5 film terbaik versi gue di tahun 2022 dan ini balik lagi ke masalah selera ya. So, langsung aja di urutan kelima itu ada The Batman. Ini salah satu film yang terbilang cukup dark, masuk list di film yang gue tunggu untuk tahun 2022. Gue sendiri nonton di hari pertama dan di versi IMAX ya. Sebenarnya terbilang cukup puas sih, terutama dengan scene Batmobile-nya ya. Semuanya terdeliver dengan baik, ditambah pas gua nonton di IMAX, itu banyak sequence yang ngebuat kursinya getar karena dari suaranya. Dan sejauh ini juga terhitung film Batman terberat dari sisi story dan plot, dan ada aspek kompleksnya, cukup dewasa dan gotik. Gue suka banget dengan aspek gotik di sini ya, terutama dari interior tempat tinggal si Bruce Wayne. Di nomor keempat, ini ada The Fabelmans, salah satu film yang ngebuat gue mengingat masa kecil gue saat nonton di bioskop. Jadi sepanjang film gue nonton, gue diajak untuk bernostalgia dengan jalannya film ini, dan gue rasa juga ini akan lebih kena ke orang-orang yang bekerja di dunia film. Ada satu cameo yang cukup terkenal dari sisi sutradara. Pernah muncul juga seinget gue di seriesnya Louis ya. Dan sekarang dia punya channel YouTube yang ngebawain cuaca harian. Tapi balik lagi ke film ini, menurut gue ini film yang oke banget dan bisa dinikmati oleh satu keluarga. Kalau menurut gue, termaksud film yang memotivasi gue juga untuk terus berada di dunia perfilman ini. Dan di urutan ketiga, ini ada The Banshees of Inisherin. Beberapa hari lalu gue baru aja selesai untuk nonton film ini dan gue suka banget dengan kedalamannya. Dari sisi topik yang dibawain juga terhitung simple, dinikmatinnya juga enak walaupun agak sedikit datar ya. Gue suka dengan karakternya si Colm di mana dia emang memegang omongannya dia gitu. Agak puitis, sangat manusiawi juga dan tipikal film yang punya banyak interpretasi setelah lu selesai nonton juga gitu. Sedangkan di nomor kedua ini ada Top Gun Maverick dan gue sendiri agak kaget sih ketika gue selesai nonton film ini ya gitu. Gue nggak nyangka akan sebagus ini karena awalnya gue nggak niat untuk nonton film ini di bioskop gitu. Cuma karena paginya kebetulan gue mesti ambil kacamata dan dari sisi waktu luang juga ada, jadi ya gue memutuskan untuk nonton ini. Dan di sini juga menurut gue lebih punya plot sih dibandingkan dengan film yang pertamanya. Ada beberapa momen intens di sepanjang film dan semuanya terkoneksi dengan baik dari film sebelumnya. Yang ngebuat gue suka ya emang seru banget sih, hampir bisa dibilang film yang cukup komplit ya. Dan gue sendiri nggak nyesel untuk nonton ini di bioskop. Sebelum ke nomor yang pertama, gue pengen ngasih honorable mention, yaitu untuk film Glass Onion buat gue, Knives Out yang kedua. Menurut gue ini film yang rapih dari sisi editing, terutama di bagian awal, bagaimana mereka mengenalkan karakternya dan nge-setup dari sisi tempatnya. Di selain Knives Out juga sebenarnya banyak film yang oke sih. Cuma gue nggak bisa masukin semuanya karena cuma ada top 5 ya. Dan menurut gue yang bagus itu ada Hit the Road. Itu juga gue suka banget dengan film ini karena setelah gue selesai nonton itu kena banget di dada gue. Gue berasa nyesek sih karena apa yang terjadi di film ini gitu. Cuma gue nggak bisa spoiler ya. Terus ada Everything Everywhere All at Once, itu juga oke. Ada Decision to Live. Blonde juga gue cukup suka sih dengan film ini walaupun agak mix ya dari berbagai macam orang. Terus Avatar 2 yang kemarin baru rilis juga. Dan ada beberapa film yang belum gue tonton, cuma kata banyak orang itu cukup bagus. Contohnya itu kayak ada The Whale,
Gue belum nonton Tar, After Sun, cuma ya kayaknya gue stop di sini aja sih sebelum kepanjangan ya. Dan karena buat gue tahun 2022 ini ya terhitung oke sih dari sisi film, terutama film-film festivalnya ya, kayak Triangle of Sadness juga gitu. Cuma kalau ngomongin film terbaik buat gue di tahun 2022 adalah Falcon Wreck. Yang ngebuat gue memilih film ini di nomor pertama ya, karena menurut gue ini pembawaannya unik dan berbeda dari film-film lainnya yang rilis di tahun ini, walaupun secara warna ya terhitung agak gelap sih, dan gue nonton ini di bioskop juga gitu. Sambil memperhatikan penonton-penonton lainnya gitu, karena gue pengen tahu sih dari sisi demografi film seperti ini ya di Indonesia. Soalnya kalau menurut gue ya nantinya kurang lebih akan mirip dengan penonton channel gue gitu. Secara tema juga sebenarnya ya bisa dibilang biasa aja sih, tapi stylenya yang keren gitu. Dan aspek rasionya juga kalau nggak salah 4:3. Dari sisi karakter juga terhitung simple dan plotnya juga gampang untuk diikutin. Tapi yang jelas ini bukan film untuk semua orang gitu. Dan gue sendiri berharap ini masuk di Criterion Collection ya. So, itu aja 5 film terbaik versi gue untuk tahun 2022. Dan murni ini adalah selera gue ya gitu. Karena tiap orang pasti punya kesukaannya masing-masing juga. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.